Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan hidayahnya kita semua bisa berkumpul di sini dalam acara yang luar biasa, bagus, dan semoga bermanfaat pastinya. Bapak Ibu, kami ucapkan selamat datang di acara Indonesia Future Forum. Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah. Kami juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh tamu undangan dan juga tentu saja kepada pembicara yang sudah akan berpartisipasi dan telah hadir semuanya pada pagi hari ini. Dan saatnya kita akan menuju ke sesi pertama. Ini diskusinya Bapak Ibu juga luar biasa menarik ya. Ini akan mengambil tema membangun modal manusia. Ya, 25 tahun era reformasi dan juga tantangannya serta agenda 25 tahun ke depan. Seperti yang tadi sempat saya mention. Selanjutnya yang pertama, kami mengundang Bapak Harun, Wali Kota Samarinda. Bapak Andi Harun yang telah datang jauh-jauh dari Samarinda, Kalimantan Timur. Kami mohon untuk berkenan naik ke panggung. Luar biasa Bapak-Bapak, terima kasih sudah hadir ya. Terutama ini Pak Andi nih yang jauh-jauh dari Kalimantan Timur ya Pak ya. Bapak Ibu yang kami hormati, saya ingin sedikit membacakan kurikulum vitae ataupun profil dari Bapak Dr. Haji Andi Harun ST SH MSI. Beliau saat ini merupakan Wali Kota Samarinda periode 2021-2024. Setahun lagi ya Pak ya. Oke, pastinya banyak akan ditadi, gercep, geber gitu dan berbagai macam Pak percepatan yang akan dilakukan pastinya ya Pak ya. Dan kalau ngomongin pendidikan dari Pak Andi, ini banyak sekali sebenarnya. Tapi akan saya highlight dua hal. Yang pertama, mengawali pendidikannya hingga sarjana di Sulawesi Selatan ternyata ya Pak ya. Dan kemudian mengambil gelar doktor di UMI Makassar 2016. Luar biasa. Sekali lagi, kita berikan tepuk tangan kepada Pak Andi Harun, STSH. Benar-benar yang tadi datang dengan menembus hujan, dan juga badai dan kegelapan pagi-pagi gitu, nggak rugi. Karena pagi ini kita benar-benar akan mendapatkan insight yang luar biasa dari Bapak-Bapak dan pastinya juga kita akan ikut turut serta untuk bagaimana sih sebenarnya mengevaluasi 25 tahun masa reformasi dan bagaimana 25 tahun ke depan sampai dengan 2045 ya Pak ya. Bagaimana Indonesia bisa menjadi negara yang maju. Baik, kami berikan kesempatan yang pertama kepada Pak Andi Harun. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, shalom, salam kebajikan. Saya hormati semua narasumber dan moderator serta para peserta yang hadir pada pagi hari ini. Beberapa waktu lalu saya juga di samping surprise juga terkejut. Terima undangan dari Nadakta, dari forum ini untuk menjadi salah satu narasumber. Bapak dan Ibu semua, karena waktunya sekitar 10 menit, reformasi kita sudah berjalan hampir 25 tahun. Dan saya beruntung karena saya menjadi salah satu dari bagian gerakan mahasiswa dan pemuda saat itu. Kalau kita perhatikan, kalau kita bagi beberapa aspek yang paling menonjol saya kira adalah aspek kebebasan berpendapat, kebebasan berserikat atau berorganisasi, itu dinikmati betul oleh bangsa ini. Dan sebagian lagi adalah aspek di bidang politik ya, di mana selain tadi aspek berserikat terimplementasi dari begitu multi partai kita, sekaligus memungkinkan setiap orang yang memenuhi syarat menurut undang-undang untuk ditokohkan dan kemudian muncul sebagai pimpinan politik, baik di tingkat nasional maupun di tingkat daerah. Walaupun sebenarnya di banyak daerah, terutama daerah negara yang maju, hampir tidak ada negara yang
ekonominya maju, termasuk yang memiliki indeks human capital yang bagus, itu memiliki sistem multipartai. Dan kita yang menganut demokrasi ala Amerika, bahkan saya bilang Pak Tobing, kita ini sedikit lebih kanan daripada Amerika. Karena misalnya gaji pegawai 2 bulan nggak cair itu udah bisa demo, di Amerika itu nggak ada, atau di luar negeri. Saya nggak tahu nanti mungkin Pak Tobing dan narasumber lain yang coba memberi kita perspektif lain. Saya ambil contoh Singapura yang merdeka lebih belakangan dari kita sekitar tahun 65, ketika Malaysia menyerahkan sebagian wilayah Malaya. Saya ingat dalam catatan sejarah bahwa Singapura awal dalam sejarahnya ia menjadi kota narkoba, kota prostitusi, kemiskinan di mana-mana, tidak ada satu peluang ekonomi yang terbaca, kota penyakit karena ketika itu dilanda juga TBC dan kolera. Sampai-sampai sebagian warga Singapura yang saat itu mendukung terpisahnya dari Malaysia, bahkan ada yang berapa kali melakukan demo agar Malaysia meminta kembali daerah itu diambil. Dalam literatur resmi ataupun dalam banyak sumber informasi, Lee Kuan Yew kemudian punya tesis untuk membuat Singapura lebih kompetitif dan bisa mengatasi persoalan ekonomi yang dihadapi, maka infrastruktur pertama yang dibangun oleh Lee Kuan Yew adalah pelabuhan. Dan ternyata harapan dan analisa Lee Kuan Yew itu meleset. Pelabuhan telah dibangun, tapi nyaris tidak berfungsi secara maksimal. Dari situlah mulai kemudian, tapi Lee Kuan Yew tidak putus asa. Beliau keluar ke Tiongkok, ke Amerika, dan kampanye untuk memberi insentif terhadap 10 tahun gratis pajak bagi siapa saja yang mau melakukan perdagangan dan kapalnya sandar di Singapura. Ternyata itu cukup efektif. Tapi di sisi lain Pak Tobing dan Pak Toto, yang menarik selain ini telah mengundang efek terhadap dimulainya kegiatan kerjasama luar negeri dengan Singapura, beliau juga pada saat ketika mengubah model sistem pemerintahannya menjadi sedikit lebih otokrasi sampai hari ini. Jadi di Singapura tidak banyak kegiatan seperti kita di Indonesia, bisa demo, bisa aksi. Tetapi yang menarik kurang lebih sama dengan Tiongkok, full otokrasi, tapi ia memilih sistem ekonomi yang terdemokratisasi. Tentu berbeda dengan pilihan demokrasi liberal yang dianut oleh Amerika, sebagaimana yang ditulis oleh pengagumnya, yakni Francis Fukuyama. Bahkan ketika tahun 91 ketika Uni Soviet runtuh, beliau membuat sebuah buku khusus untuk merayakan dan sekaligus mendeklarasi bahwa kalau negara ingin maju, pilihlah sistem yang dianut oleh Amerika, yakni demokrasi liberal. Judul bukunya The End of History and the Last Man. Itu buku terbit ingin menunjukkan kepada dunia jika negara-negara di dunia ingin maju, maka pilihlah demokrasi sistem politik pemerintahan demokrasi liberal ala Amerika. Rusia juga begitu. Tiongkok bahkan yang merdeka kurang lebih sama dengan kita di tahun 45. Kalau kita perhatikan video dan dokumentasi Tiongkok, saya lebih suka menggunakan kata Tiongkok karena China itu sedikit lebih keras. Ya. Itu persis keadaannya kita sama. Video-video saya tidak tahu apakah di YouTube atau di mana ada, tapi yang pasti saya memiliki dokumentasi potret Tiongkok pada tahun-tahun seperti itu sama dengan kita. Tapi begitu speedy melakukan transformasi. Bahkan mungkin berlebihan kalau saya katakan berevolusi secara cepat. Dan ternyata semakin kita buka datanya,
Tiongkoklah pertama yang menerapkan meritokrasi di sistem kepegawaian, baik ASN maupun di swasta. Bahkan hebatnya Tiongkok sampai hari ini, itu sejak zaman dinasti Qin dan Han, lalu kemudian pada abad 17, sistem meritokrasi itu menyebar ke daerah-daerah Britania, dan setelah sukses itu, ia kemudian juga menerapkan sistem meritokrasi di institusi politik. Jadi kalau Xi Jinping hari ini menjadi presiden, itu sudah diketahui sekitar 20-30 tahun yang lalu. Di panggung-panggung kampanye kita bicara anti KKN dalam soal mutasi, rotasi, dan promosi kepegawaian. Selama kita tidak menerapkan sebuah sistem yang permanen, maka selama itu pula potensi untuk melakukan pengulangan praktek kolusi dan nepotisme dalam promosi jabatan selalu ada. Dan dapat dikonfirmasi datanya beberapa pengambil kebijakan, pimpinan daerah yang kemudian berhadapan dengan hukum karena jual beli jabatan misalnya. Dan saya kira bisa dicari datanya soal itu. Sehingga ini semua dimulai dari sejarah Tiongkok yang hari ini telah melakukan meritokrasi di Partai Komunis Tiongkok. Bahkan memang Pak Taufik ada sedikit, ya bagi sebagian mungkin yang pro demokrasi di Indonesia mungkin tidak setuju karena ada kecenderungan negara yang menerapkan sistem otokrasi itu lebih cenderung potensial untuk lebih lama berkuasa. Jadi meritokrasi dalam institusi politik di Tiongkok, misalnya pengganti Xi Jinping, siapapun penggantinya, warga Tiongkok tinggal tutup mata dari 1, 2, 3 orang yang ditawarkan oleh Partai Komunis Tiongkok, dipastikan itu telah melewati screening dan di antara 3 atau 4 orang yang ditawarkan kepada rakyat pasti adalah orang-orang yang berkualitas dan siap memimpin Tiongkok dengan sangat baik seperti para pendahulunya. Dimulai oleh Deng Xiaoping, kemudian meletakkan dasar yang sangat kuat, lalu kemudian hari ini Xi Jinping. Begitu pula di Rusia misalnya. Dulu kita mengenal Tiongkok itu ideologinya komunis. Sekarang komunis di Tiongkok tidak lagi menjadi ideologi. Ia menjadi tools atau pemilik dari pemerintah. Makanya di Tiongkok itu enggak ada namanya badan usaha milik negara. Badan usaha milik pemerintah. Karena Partai Komunis Tiongkok bertindak sebagai pemilik pemerintahan. Mungkin di sisi ini kita tidak setuju. Tapi di sisi yang lain yang kita mungkin bisa setidaknya menjadi bahan untuk diskursus. Dari obor, one bed, one road, sekarang ideologi, terutama ideologi komunis Tiongkok itu adalah BRI, Belt Road Initiative. Memang dalam posisi sekarang ini sudah tidak zaman dan saya kira akan menghadapi kenyataan respon berbagai aspek dari banyak negara di dunia kalau model seperti yang dilakukan misalnya Rusia terhadap Ukraina, melakukan perluasan wilayah geografis dengan cara agresi militer atau invasi. Tapi sekarang Tiongkok walaupun secara geografis petanya tidak bertambah, tapi wilayah geopolitik, geoekonominya, geostrategisnya udah sampai di Indonesia, udah sampai di berbagai belahan dunia. Peta geografis tidak bertambah, tapi wilayah geopolitik, geoekonomi, dan geostrategis lainnya udah semakin luas. Sekarang dengan sangat terang kita bisa baca Afrika menjadi proyek strategis hari ini Tiongkok. Kita bahkan ke Saudi Arabia umroh dan haji, beli kopiah begitu buka kita pikir buatan Saudi, ternyata made in China. Inilah begitu pula dengan Rusia yang baru saja tidak jauh dari ingatan kita 91 USSR runtuh, lalu kemudian berdiri Rusia, pecah beberapa daerahnya. Hari ini menjadi kembali menjemput sebuah negara yang sangat besar dan memperlihatkan kekuatannya. Kemarin Joe Biden membatalkan pengiriman senjata dan sebelum pembatalan itu konferensi pers
Biden ia bersumpah akan menghancurkan, meluluntahkan Ukraina dalam hitungan jam jika Amerika mengirim itu. Ini berarti negara ini sudah sangat kuat padahal baru tahun 91. Saya kembali ke sini, ternyata kuncinya tema yang kita bicarakan hari ini adalah modal manusia. Kita tahu bahwa ada 3 jenis modal seperti yang didefinisikan oleh World Bank. Pertama adalah human capital, modal manusia, kemudian modal fisik dan modal alam. Nah, ternyata dari sejak tahun 2017 dimulai dan kemudian secara resmi 2018 di Bali sebuah proyek Human Capital Project untuk mengukur setidak-tidaknya 5 indikator, yakni usia ketahanan anak di bawah 5 tahun, kemudian skor tes berkualitas pembelajaran, lalu kemudian angka harapan hidup orang dewasa dan lain-lain. Ternyata berbanding lurus, semakin tinggi tingkat pendidikan, maka semakin tinggi tingkat produktivitas. Di sinilah yang membedakan antara human capital dengan IPM. Karena modal manusia, human capital index itu mampu mengukur tingkat produktivitas. Di sini berbedanya. Saya juga tidak tahu kenapa sampai hari ini Bapak-bapak narasumber, BPS kita masih menggunakan pendekatan IPM, Indeks Pembangunan Manusia, belum menggunakan Human Capital Index. Kita lihat Bapak Ibu sekalian, dan ini nanti di ujung kita bisa semua di ruangan ini bisa memiliki alasan kenapa Indonesia sampai hari ini keadaannya begini. Mari kita lihat posisi Indonesia. 2018 itu 0,53 poin. Di tingkat dunia peringkat 87 dari 157 negara. Kemudian di tahun 2020 kita peringkat 94 dari 169 negara. Jadi walaupun poinnya bertambah menjadi 0,54 di tahun 2020, tapi kepesertaan negara yang dilakukan analisis oleh Bank Dunia itu bertambah menjadi 169 negara. Dan hebatnya Singapura 2 kali selamanya mencapai angka 0,88, selalu menjadi peringkat 1 dunia. Bahkan kita di tingkat ASEAN, kita itu masih di bawah Singapura, Vietnam, Brunei Darussalam, Malaysia, dan Thailand. Bapak Ibu sekalian, kalau kita perhatikan hubungannya dengan ini, kita bisa melihat di luar aspek politik tadi, kebebasan berpendapat, kebebasan berkumpul, kebebasan pers, pengaruhnya terhadap ekonomi kita cenderung stagnan, pertumbuhan ekonominya hanya di sekitar antara 4-5%. Memang pernah di tahun 2016 itu mencapai angka 6%, lalu kemudian terjun lagi di sekitar angka 5%. Dan sampai di asumsi APBN tahun 2023 itu pertumbuhan yang direncanakan masih di sekitar angka 5,3%. Kalau kita lihat rumusan Bank Dunia, apabila direlasikan dengan teori pertumbuhan ekonomi neoklasik, yang kita tahu indikatornya adalah akumulasi modal, pertumbuhan jumlah penduduk dan kualitasnya, serta perkembangan teknologi, maka kita bisa tahu bahwa indeks modal manusia ini mampu menggerakkan peningkatan investasi sekaligus menghubungkan atas terdorongnya secara signifikan produktivitas yang mempengaruhi pemerataan dan pertumbuhan ekonomi. Tadi saya menyebut Singapura, saya tadi menyebut Tiongkok, bahkan Rusia, di mana memang betul sistem politiknya otokrasi, sedikit otoriter, ada pengekanan, tapi ekonominya sangat demokratis. Dan sekarang di Tiongkok bukan orang-orang desa yang datang ke kota. Beda dengan kita. Ini IKN mau dibentuk,
udah pada berbondong-bondong nih urban ke IKN. Sebelumnya juga Jakarta demikian. Tapi di Tiongkok untuk menekan itu bukan orang desa yang datang ke Beijing, tapi pemerintah Tiongkok membangun desa itu menjadi kota. Sehingga tidak terjadi urban. Dan sekarang kita dulu Wuhan misalnya, Shenzhen, itu dulu hanya jumlah populasi penduduknya hanya kurang lebih sekitar seperti mungkin di salah satu kabupaten seperti di Kalimantan katakanlah hanya 400-500, sekarang sudah 5,7 juta. Karena memang tidak terjadi urban, tapi pemerintah Tiongkok membangun desa menjadi kota sehingga desa-desa, ratusan desa itu menjadi sentra pertumbuhan ekonomi baru. Ini yang membedakan kita dengan yang kita lihat fenomena di Tiongkok. Begitu pula di Singapura. Walaupun ia adalah kota industri jasa dan perdagangan, tetapi kemudian proses distribusi sumber daya ekonomi itu merata dan lebih berkeadilan. Sekarang tentu pilihannya tidak harus pilihannya vis a vis, pilih mana pemerintahannya demokratis tertib berganti setiap 5 tahun, tapi kemudian ekonominya stagnan, atau memilih model Singapura. Lee Kuan Yew juga menjadi presiden seumur hidup, mungkin juga nanti anaknya. Tetapi rakyatnya sejahtera, ekonominya demokratis. Apa kuncinya? Karena ia berhasil benar-benar secara konsisten dari tahun ke tahun menginvestasikan uang di modal manusia melebihi daripada jenis belanja lainnya. Nah, Bapak Ibu sekalian, jadi terutama di sektor investasi di bidang human capital, terutama di sektor pendidikan, kesehatan, keahlian yang akan menjadi penggerak produktivitas paling efektif selain modal fisik dan modal alam. Mari kita lihat potret data Susena Score di pendidikan kita. Jadi kita itu hanya 0,2% masyarakat Indonesia yang 200-an juta lebih ini yang pendidikannya sampai S3. Kita lihat Bapak Ibu sekalian, posisi sekolah lanjutan pertama dan atas menempati posisi 35,2%. Yang sarjana tadi sampai S3 hanya sekitar 0,2%. Dan kemudian SD itu di 23,82%. Coba bayangin ketimpangan akses ke jenjang pendidikan kita dari SD, SMP, SMA dan ke perguruan tinggi. Ini data terbaru dari Susenas tahun 2022 nih. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita ada problem di akses sekolah lanjutan sebelum saya sampai di sini. Karena kita terbesar itu. Nah, kalau kita diperhatikan di Singapura, waktu tahun 2018, walaupun Singapura mencapai posisi peringkat pertama pada indeks human capital, ia melakukan reformasi lagi di bidang pendidikan usia dini. Walaupun di Singapura sebenarnya bedanya di kita Bapak Ibu sekalian, anak kita masuk SD mungkin ya katakanlah 10% udah dididik orang tuanya di rumah baca tulis. Di Singapura atau di negara-negara seperti di Tiongkok, di Amerika dan di banyak tempat, mereka itu masuk SD udah ada yang bisa baca tulis. Jadi ada akselerasi ada gap akselerasi antara budaya bersekolah anak kita di Indonesia ini dengan di negara-negara yang maju. Sehingga ya gurunya nggak terlalu ribet banget mengajarin dari awal karena memang udah punya basic pendidikan dari lingkungan keluarga. Apalagi tadi kalau lihat data tadi, yang paling bermasalah tingkat pendidikannya itu adalah masyarakat dengan golongan penghasilan terbawah. Itu paling yang terhambat akses pendidikan sekolah lanjutannya. Begitu pula di SMA, hampir semua tingkatan SMA, SMP, SD, persentasenya tinggi, itu adalah di masyarakat penghasilan terbawah kita. Jadi ada ketimpangan antara masyarakat miskin
dan masyarakat kaya berkemampuan, ternyata dari data ini terkonfirmasi bahwa hanya masyarakat berpenghasilan terataslah yang mampu mengakses sekolah lanjutan hingga ke perguruan tinggi. Nah, manfaatnya kita diskusi hari ini dengan penyajian data-data seperti ini, mudah-mudahan ini bisa didengar oleh pengambil kebijakan, ya termasuk saya sebenarnya di daerah. Ada ruang kita membuat public policy untuk benar-benar berpihak kepada dunia pendidikan. Ini poin pertamanya Pak Sekda Tenggara ini. Jadi data ini benar-benar harus kita pegang untuk menjadi bahan pertimbangan dalam mengambil public policy. Orang bijak mengatakan gini, public policy yang baik itu harus bersumber dari pengetahuan. Selama ini ada yang manajemennya salah garuk, kakinya yang gatal, lehernya yang digaruk. Nah, mudah-mudahan kita semakin bisa mereduksi kesalahan pengambilan public policy kita yang tidak bersumber dari mapping problem maupun data-data yang secara faktual sebenarnya sangat mudah diakses dimanapun. Ini data terakhir 2021 yang bisa saya share pada forum ini, Bapak Ibu sekalian. Di angka kesehatan kita, Bapak Ibu bisa lihat dari tahun 1950 hingga ke 2020 ada tren penurunan. Nah, kita bersyukur itu. Ini berarti sekaligus bisa mengkonfirmasi bahwa pemerintah dan pihak dunia usaha dan swasta itu telah mengambil peran bagaimana bekerja untuk memaksimalkan potensi di bidang kesehatan kita dengan berusaha untuk menurunkan tingkat angka kematian bayi, angka kematian anak, kemudian angka harapan hidup orang dewasa, bahkan pemberantasan atau pengendalian penyakit baik menular maupun tidak menular, hingga pada tindakan menurunkan stunting yang menjadi salah satu indikator skor tes bagi Bank Dunia untuk indeks human capital. Bapak Ibu sekalian, saya ingin share juga APBN 2023 kita. Ini ada 10 kementerian dengan lembaga pagu terbesar. Ini sumber dari Kementerian Keuangan. Ini paling terbaru karena APBN 2023. Kemenkes itu di urutan keempat mendapatkan alokasi anggaran 85,5 triliun. Kemendikbud 80,2 triliun. Kalau Kemensos sengaja saya ambil untuk memotret salah satu di antara bantalan untuk mendukung program pendidikan dan kesehatan adalah perlindungan sosial. Ini memang masuk dalam 10 kementerian, tapi bila dibandingkan dengan anggaran pendidikan kesehatan Singapura, Tiongkok, bahkan Malaysia, bahkan Filipina, ya kita masih harus bersabar, mungkin masih banyak sektor yang dibiayai. Walaupun ada asumsi juga yang dibangun oleh Kementerian Keuangan, kalau kita ingin melihat pengumpulan jenis belanja berdasarkan fungsi, karena fungsi pendidikan juga ada juga dilakukan oleh kementerian lembaga lain, maka memang angkanya fantastis seperti yang biasa kita baca di data-data kumulatif. Memang kayak misalnya pendidikan 234,1 triliun. Itu adalah pengumpulan uang APBN yang berfungsi pendidikan walaupun ia tidak di Kemendikbud. Tapi kalau angka yang diberikan APBN kepada kementerian maka hanya sekitar 80,2 triliun. Begitu pula dengan Kemenkes. Jadi sengaja saya sajikan ini agar Bapak Ibu sekalian ya bisa nanti tanya Ibu Menkyu, itu pendidikan 234 padahal di Kemendikbudnya hanya 80,2 triliun, kira-kira fungsi-fungsi pendidikan yang dilakukan apa? Dan apa kira-kira hubungannya dalam soal meningkatkan modal manusia? Kita hanya naik 0,1% selama dari 2018 ke 2020. Inilah keadaan potret ekonomi Indonesia saat ini. Sejak 2022 sampai di 2023 tetap asumsi target pertumbuhan ekonomi yang diproyeksikan sekitar 53%. Dua hal yang menjadi indikator yakni konsumsi rumah tangga dan investasi.
Sementara saat ini dari pusat sampai ke daerah, pekerjaan kita ada dua ini yang berat. Satu, menjaga inflasi, mengendalikan inflasi. Yang kedua, menjaga tetap pertumbuhannya positif. Bapak Ibu sekalian, kalau kepala daerah atau perangkat pemerintahan di daerah salah ngambil langkah, maka bisa jadi kita bisa kendalikan inflasinya, tapi pertumbuhannya kena. Contoh misalnya, bulan Februari kemarin, harga beras itu tidak stabil. Tentu kita sama-sama tahu kenapa masih terjadi. Kalau istilah Bapak Presiden, di tahun 2020 sampai 2022 adalah tahun pandemi, disebutnya sebagai tahun kontraksi ekonomi nasional. Tahun 2023, sebagaimana pidato beliau disentuh tanggal 17 Januari, beliau menyebut bahwa tahun 2023 ini adalah tahun ujian. Penyebabnya ada dua. Satu, karena akibat pandemi Covid. Yang kedua, karena masih pengaruh dari peran Ukraina dan Rusia. Sehingga pekerjaan kita jaga inflasi. Setiap hari Senin Kementerian Dalam Negeri melakukan rapat soal dua hal ini, pertumbuhan, inflasi. Tapi ini dua hal yang bisa saling bertabrakan. Katakanlah bulan Februari harga beras naik. Naiknya itu bisa karena betul-betul langka, bisa karena berkurangnya pasokan, bisa juga karena memang spekulasi. Saya ambil contoh di Samarinda. Samarinda itu ibu kota provinsi, wilayahnya dekat dengan kabupaten di sebelah, Kabupaten Kutai Kartanegara. Harga LPG 25.000 di kot di eceran. Pedagang dari Tenggarong itu tidak perlu beli di pangkalan atau di agen. Ia beli langsung aja di eceran 25.000, dia masih bisa jual untung di pasaran di Kecamatan Tenggarong. Karena jarak akses infrastrukturnya yang bermasalah. Sehingga human capital itu juga berkaitan dengan pembangunan infrastruktur, terutama akses kepada dunia pendidikan, kesehatan, serta cabang-cabang produksi yang mendukung terbentuknya, terjaganya bidang kesehatan dan pendidikan. Nah, kalau kita intervensi, pemerintah melakukan pasar murah dan lain sebagainya, kalau terus-menerus hanya karena ingin mencari kepemimpinan popularitas, maka yang akan kena pedagang, barang tersedia tidak laku, sehingga pertumbuhannya yang kena dampak. Jadi hanya kita melakukan secara selektif. Begitu beras naik minggu ini, kita masuk minggu depan, setelah itu tarik diri. Supaya satu sisi inflasinya tetap terkendali, di sisi lain pertumbuhannya tetap positif. Ini sudah ditetapkan oleh pemerintah, tantangan Megatrend 2045, ada sekitar 9-10, diantaranya adalah disrupsi, kemudian kelas pendapatan menengah. Ini yang diidam-idamkan oleh Pak Jokowi, bagaimana kita bisa keluar dari jebakan kelas pendapatan menengah. Kemudian sumber daya alam, baru-baru ini sebelum Ukraina Rusia, 100 kepala negara telah berkomitmen berikrar akan menghentikan pemakaian energi yang bersumber dari fosil dan oil. Contoh di Arab Saudi, saya itu sampai bawa uangnya Pak. Kalau kita lihat di YouTube atau di mana, seolah-olah itu Pangeran MBS ingin mengubah Mekah, Madinah, Arab Saudi, dan itu seolah menjadi tanda kiamat. Padahal enggak Bapak Ibu sekalian. Arab Saudi sudah sadar bahwa minyak gasnya itu akan habis di 40 tahun ke depan. Dan kemudian sekarang melakukan investasi baru dengan yang tidak akan pernah habis adalah orang yang berkunjung berziarah ke Madinah, dan sehingga ia ingin manjakan sebagaimana dimanjakannya para wisatawan yang datang ke Qatar dan Doha. Ia ingin menjadikan pariwisata sekaligus wisata religi sebagai sumber pendapatan baru. Dan sekarang saya baru-baru ini umrah sekitar 2 bulan yang lalu, itu jeda udah sekitar 80% udah rata. Di mata uangnya yang terbaru, kalau Bapak Ibu punya mata uang real yang terbaru, itu di mata uangnya ditulis 2030. Karena ia ingin mendeklarasi Arab Saudi baru, Arab Saudi dengan sumber ekonomi baru, itu di 2030. Begitu pula dengan di Tiongkok, ia punya target di 2045 persis di 100 tahun kemerdekaan Tiongkok. Yakni keberhasilan
BRI tadi itu, Belt Road Initiative. Nah, ini di sebelah kiri di Megatrend dan 4 pilar ini adalah rumusan pemerintah yang telah ditetapkan oleh Bappenas. Kemudian ini yang kalau ini mau tertuju, maka kita harus melakukan ini. Pembangunan SDM di sini ada modal manusia supaya tidak lagi semata-mata infrastruktur atau modal fisik dan tidak mengandalkan lagi sumber daya alam sebagai satuan tarikan untuk mengenjot produktivitas nasional. Kemudian ada pembangunan infrastruktur, ada deregulasi. Problem kita di Indonesia, apalagi kalau Pak Tobi yang hidup sekian lama di Amerika, bagaimana ribetnya peraturan kita. Sambil contoh, saya ini baru kemarin dari Kementerian Dalam Negeri. Ada PP yang bertentangan dengan aturan lain. Contoh regulasi kita di bidang pertambangan minerba. Di Undang-Undang Kehutanan tertulis secara tegas, terang bahwa di dalam hutan produksi maupun hutan lindung tidak boleh ada jenis usaha apapun selain usaha jasa kehutanan. Ada Undang-Undang Minerba yang kemudian menurunkan peraturan SDM waktu itu, kawasan lindung dan konservasi bisa dilakukan pinjam pakai. Yang lucu, saya pinjam motornya Pak Tobing, itu pasti yang akan kembali nanti motor Pak. Nah di pertambangan, yang kita pinjam itu kawasan hutan, yang kembali danau. Reklamasi mana, revegetasi mana. Inilah yang diniatkan dan sudah pasti dilakukan Bapak Presiden secara gradual untuk melakukan program deregulasi. Salah satu yang dilakukannya adalah melalui penciptaan Undang-Undang Cipta Kerja. Penyederhanaan birokrasi. Sebagian besar sudah berjalan, tapi masih ada yang lain yang masih juga tumpang tindih. Saya ambil contoh, Pak Sekda tahu ini semua yang teman-teman di pemerintah. Saya juga baru tahu setelah jadi wali kota Pak. Begitu ribetnya organisasi birokrasi ini. Sekarang Jafun, jadi di bawah eselon 3 dijafun,kan jabatan fungsional. Jafun itu adalah sesungguhnya fungsi keahlian. Ini hanya ingin menghapus, yang terkesan terjadi adalah hanya terjadi penghapusan di eselon 3, eselon 4. Tapi fungsi keahliannya enggak, hanya dilabeli, beliau tadinya ini sebagai kasih, lalu karena salah satu aspek penyederhanaan birokrasi itu tidak boleh ada lagi kasih, harus jadi Jafum. Ketika Jafum, beliau ini ahli misalnya basicnya adalah katakanlah analisa data, ditaruh jadi analisa jabatan fungsional mesin operator misalnya. Dan ini terjadi di seluruh Indonesia. Itu satu. Yang kedua, kita punya kepala daerah diharap untuk bisa memanfaatkan masa jabatan untuk bisa melakukan perubahan dan bisa mendelivery. Kalau istilah Bapak Presiden itu tidak hanya sekedar making sending tapi juga making delivery. Nah, ada beberapa 1-2 dinas yang memang nggak bisa lagi di-develop. Harus kita geser dari posisi itu. Apalagi kalau kita hubungkan the right man on the right job. Sampai hari ini Pak, kita nggak bisa lakukan itu kalau yang kita mau geser itu tidak ada jabatan yang sederajat. Terakhir, kita tentu sepakat bagaimana sumber daya alam bisa menjadi bergeser ke manufaktur dan jasa modern. Inilah kira-kira yang dimintakan oleh saya materi. Kita mau ngapain sih ke masa depan ini? Satu, saya tetap menawarkan yang pertama perlindungan dan keamanan nasional. Karena asas universal, hukum tertinggi bernegara itu melindungi keselamatan warga. Salus populi suprema lex exto. Melindungi keselamatan warga negara adalah hukum tertinggi bernegara. Sehingga kita harus mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, bencana alam, non alam, penguatan pertahanan nasional.
Ada yang mengatakan negara yang cinta damai harus memiliki persiapan untuk berperang. Kemudian ketahanan pangan, jaminan sosial. Nah, untuk perubahan iklim, saya ingin men-share, ada buku yang menarik. Satu bukunya Daron Acemoglu dan James Robinson. Judul bukunya Why Nation Fail. Ini sejalan mengapa negara gagal. Sejalan dengan bukunya Jared Diamond, Collapse. Ada 3 faktor kenapa sebuah negara itu gagal dan runtuh peradabannya atau gagal membangun kembali peradaban barunya. Pertama, negara yang tidak melakukan mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim. Mengeruk sumber daya alam. Jangan kata di Afrika, seperti di Uganda dan sebagainya. Di Montana, Amerika Serikat itu peradabannya hancur karena tidak memelihara keseimbangan alam dan ekologi. Yang kedua, absennya institusi pemerintah, politik, ekonomi dan swasta terhadap penjagaan keserasian alam. Dan yang ketiga, faktor keberagaman, kemajemukan. Kita ditakdirkan Tuhan berbeda agama, suku bangsa, etnis, apalagi Indonesia ini wajib kita terus seperti ini. Tetap harus menjaga persatuan. Saya ambil contoh Pak. Qatar, Doha, makmur kan? Kaya. Ketika kita tanya kenapa bisa mereka kaya? Oh pantas karena punya minyak, punya gas. Lalu apa bedanya dengan Libya dan Suriah? Yang gas dan minyaknya tidak kalah hebatnya. Karena di sana perang saudara terus. Kurdi, Taliban itu adalah salah satu suku di Afghanistan. Dia bukan teroris internasional, dia lokal aja. Taliban itu salah satu suku. Sekarang dia memimpin pemerintahan di Afghanistan. Adakah Afghanistan menjadi negara makmur? Gak bisa. Tuhan mentakdirkan kita berbeda dari sisi agama, berbeda dari aspek suku, ras, bangsa. Tidak akan pernah ada praktek di dunia ini yang tidak menghargai keberagaman yang bisa maju. Oleh sebab itu kita harus punya tanggung jawab bersama. Tidak memiliki pemahaman agama yang sempit, tidak ada satupun alasan atas dasar agama sekali bisa menyakiti. Dan kita harus bertahan itu. Dan kita memiliki potensi untuk menjadi negara demokratis dari aspek ini nomor 1 di dunia. Pak, Indonesia ini unik. Saya ingin tutup, Indonesia ini unik. Ada gotong royong. Jadi Pancasila itu luar biasa. Pantaslah kalau Bung Karno pada pidatonya 1 Juli mengatakan Pancasila itu sebagai filosofik grounds lah. Pikiran paling terdalam bangsa ini. Kalau kita dalami betul-betul itu sejalan dengan teori Stephen Bau, seorang ahli hukum dan filsafat berkebangsaan Austria yang mengatakan bahwa fondasi paling tertinggi itu tidak lagi di atasnya seperti Pancasila itu. Saya kira ini akselerasi pembangunan modal manusia, kita harus pastikan APBN, APBD terus berpihak. Tidak hanya sekedar 20%. Karena begini Pak Moderator, Pak Tobi. Ternyata setelah kita 20% belum bisa menggerakkan. Ini harus kita analisis lagi. Kenapa sudah 20%, tapi distribusi pemanfaatan ini kira-kira perlu kita ini. Semoga materi ini bermanfaat dan terus kita menjadi orang Indonesia, warga yang menjaga persatuan, menjadikan modal manusia, pendidikan dan kesehatan adalah fokus di dalam rangka membangun pertumbuhan ekonomi bahkan untuk meningkatkan kekayaan nasional kita. Saya kira itu, saya mohon maaf kalau ada kekurangan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita berikan tepuk tangan yang meriah. Dari Pak Ande Harun banyak sekali memaparkan bagaimana kondisi Indonesia saat ini, terutama terkait dengan pengaturan budget. Itu penting karena biar kita tahu sebenarnya alokasi dana kita, terutama pajak ya, bilang seperti apa. Nah itu tadi, sebenarnya 25 tahun ke depan, masyarakat Indonesia itu mau seperti apa sih? Dan ada list to-do-nya tadi Pak. Jumlahnya berapa Pak kalau boleh tahu tadi Pak? Di catatan saya ada 10 soalnya. Khawatir kurang Pak.
Banyak sekali. Oke, nanti kita akan konfirmasi dan yang pasti sekarang kita izin untuk sesi tanya jawab ya. Boleh ngacung yang mau bertanya silakan. Saya perkenalkan, saya Sukanto Toding dari Pemda Sulawesi Tenggara. Ya, pada kesempatan pertama saya sangat apresiatif sekali Pak Wali Kota ya, cukup komprehensif memberikan background. Saya kira saya bisa menyaksikan bahwa Pak Wali ini bisa juga salah satu contoh calon pemimpin ke depan ya, dengan penguasaan ilmu yang begitu komprehensif ya. Namun sebenarnya di samping tadi gambaran yang komprehensif yang kalau saya tangkap bahwa Bapak sepertinya pro terhadap otokratik yang meritokrasi gitu ya, ketimbang demokrasi liberal. Nah, saya ingin lebih menggali sharing ya dengan melihat Pak Wali ini sebagai pimpinan di daerah yang sebenarnya juga bersumber dari politik ya tentu ya, karena di daerah seperti itu. Yang tadi juga Bapak sebut bahwa politik Indonesia masih diwarnai dengan multipartai yang cukup banyak. Nah, sebagai kingmaker di daerah itu gimana ya, mungkin bisa share gitu dengan representasi politik yang begitu luas, kemudian masuk di pemerintahan yang tadi ada basis meritokrasi yang kuat, itu mungkin bisa share bagaimana mengharmonisasi itu. Nah, ada kalanya ya itu sangat sulit Pak ya, yang kami bayangkan. Saya sebagai karir birokrat tulen ya, yang cukup lama mendampingi teman-teman politik ya dalam lingkup kepala daerah itu sulit ya. Bayangan-bayangan aspirasi politik sedemikian kuat mempenetrasi birokrasi gitu. Sehingga kita sebenarnya juga kalau kita lihat bahwa sebenarnya pemerintah daerah atau pemerintah secara keseluruhan sudah cukup konsisten ya dengan agenda-agenda reformasi birokrasi. Gitu. Tapi justru malah kami dari birokrasi ya itu yang kami ketahui yang masih cukup mungkin di daerah ya, kondisi daerah masih harus memaklumi variasi dari tadi multipartai ini. Mungkin tadi saya sangat harapkan Pak Wali bisa cerita ya. Kemudian yang kedua adalah kenyataan Samarinda ini kan sebenarnya bagi kami juga suatu model bagaimana sebuah daerah yang sudah berinteraksi dengan industri. Kami sampaikan bahwa kami Sulawesi Tenggara juga mungkin akan mengalami sebuah situasi yang sama seperti bagaimana Samarinda ya sebagai satu kota industri, yaitu seperti kita ketahui bahwa Sulawesi Tenggara ada Morosi dan juga dekat Morowali di sana menjadi salah satu kawasan industri strategi nasional. Nah, yang ingin kami belajar dari Samarinda, kalau tadi Pak Wali juga banyak cerita bahwa apakah ada pengalaman yang menarik untuk di-share dengan misalnya industri sebagai engine ekonomi utama itu bisa ada kontribusi bagi human capital. Jangan-jangan juga paradoks gitu ya. Jangan-jangan juga paradoks. Kita ketahui bahwa industri-industri kita ini kan industri food loss gitu. Industri yang memang kita diwanti-wanti adalah pusat industri tapi semuanya konsumsi dunia gitu. Ya, kami sadar bahwa nanti Sulawesi Tenggara sudah diiming-imingi dengan sejumlah bahwa akan menjadi kawasan industri strategi nasional. Tapi baterai itu siapa sih pengguna baterai, kecepatan adaptasi teknologi kita gitu. Jangan-jangan ini sebenarnya kebutuhan konsumsi dunia gitu. Nah, sehingga sebenarnya kita menjadi perangkat-perangkat teknostruktur dunia saja gitu. Yang kita ketahui bahwa pada suatu saat tertentu pasar dunia jatuh dan sebenarnya kita juga akan hilang. Nah, sehingga kita perlu memperkuat sendiri ya, sekalipun kita memanfaatkan momentum itu, kita harus memperkuat, membangun teknostruktur industri kita sendiri. Nah, bagaimana ya mungkin pengalaman Samarinda misalnya bisa membangun misalnya hilirisasi. Dengan cepat membangun hilirisasi kemudian terjadi diversifikasi industri yang cukup luas dan skill itu bisa meningkat ya bagi masyarakat. Tahun 2005 itu Indonesia sempat mencapai pertumbuhan ekonomi mencapai 7%, walaupun sifat ekonominya itu hanya bubble ekonomi. Kemudian tapi seperti tadi Pak Elwin mengatakan bahwa satu PTN di Indonesia bisa menghasilkan 3,2 sarjana. Fakta yang saya lihat, sarjana di Indonesia itu memiliki daya literasi yang sangat rendah. Dan seperti tadi Pak Ator mengatakan, bukan hanya gizi saja Pak yang bermasalah dengan generasi milenial di Indonesia.
Itu yang saya katakan bahwa daya literasi mereka rendah. Mereka mengatakan mereka senang membaca dari e-book. Padahal dari e-book itu lebih banyak menyebabkan sakit mata ya dibanding kalau mereka baca dengan buku manual. Nah, yang saya menjadi khawatirkan adalah sekarang dari data tahun 2022 pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa mencapai 5%, tapi tingkat anak stunting bertambah terus dari tahun ke tahun. Saya ragukan bonus demografi Indonesia akan bertumbuh pesat di tahun 2045. Maka dan yang saya lihat juga adalah ada persoalan serius di Indonesia. Kebanyakan orang Indonesia itu hanya bertahan dengan status quo sehingga mereka sulit melakukan resiliensi. Mungkin dari para narasumber bisa menyampaikan apa solusinya. Terima kasih. Cukup menambah semangat dalam mengkaji dan semoga kita semua dapat berkontribusi dalam memberikan solusi. Itu yang pertama. Terus yang kedua, menurut saya itu the biggest distraction of human capital nowadays adalah pemanfaatan teknologi yang berlebihan di bidang entertainment, sosial media dan e-commerce. Ini menurut saya itu memanjakan generasi muda untuk menjadi adiktif dengan hiburan dan kemudahan. Seperti yang kita telah ketahui bahwa tujuan awal digitalisasi adalah untuk mempercepat proses. Namun fakta yang kita lihat saat ini, salah satu dampak negatifnya adalah terlalu memanjakan manusia dalam memenuhi kebutuhan manusia tersebut. Maka di forum ini kita dapat bahas juga bagaimana menghadapi tantangan dari digitalisasi tersebut. Dan bagaimana meliterasi masyarakat agar dapat memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan kualitas dari human capital di Indonesia. Saya selalu bilang sama teman-teman di event-event diskusi, kita lihat dan amati Tiongkok, lalu kita belajar, walaupun kita ya kata Pak Elwin tadi bahwa kita ini banyak adigium, Pak Ator tadi banyak adigium, ATM, amati, tiru, modifikasi. Saya lihat gini Pak Kamto, Tiongkok itu awalnya menjadi imitating country dia. Ternyata secara teori ya, teori ala bisa karena biasa, diulang-ulang. Kan sebenarnya kalau orang psikologi bilang gini, nggak ada orang yang unggul, hanya pengulangan yang terjadi sampai kemudian dia expert di bidang itu. Sehingga mungkin, dan ini banyak juga para expert yang berpendapat sama bahwa Tiongkok itu memulai suksesnya dari menjadi imitating country. Jiplak. Kita agak sok-sokan, ATM, amati, tiru, modifikasi. Kalau saya sih ATP, amati, tiru, plek. Ya. Yang bagus ya. Ternyata setelah niru, kemudian bisa berkembang menjadi improve. Menjadi negara yang melakukan improvement. Dari improvement berulang-ulang kemudian menjadi innovation country. Dan sulit untuk kita pungkiri, untuk bantah bahwa dari Tiongkok menjadi imitating country, menjadi hari ini sebagai number one innovation country. Soal sistem politiknya tentu bukan soal otokrasinya. Yang kita mungkin agak setuju semua karena ini bagi para pembelajar demokrasi sepakat untuk memilih soal partai yang simple, partai yang tidak terlalu banyak. Kita sebenarnya secara konstitusi, saya tadi mendengar di antara penanya ada yang bicara tentang konstitusi. Konstitusi kita itu presidensil, kayak Amerika. Coba lihat siapapun yang terpilih presiden di Amerika, mau itu republik, mau itu demokrat, setelah terpilih,
ia lalu masuk ke ruang oval, kunci pintu, nyusun kabinet, semuanya profesional. Hampir tidak ada orang partai yang masuk di dalam kabinet itu. Itu presidensial. Konstitusi Republik kita itu konstitusinya presidensial, tapi model kabinetnya parlementer. Justru partai-partai datang minta jatah menteri gitu. Padahal konstitusinya resmi negara kita adalah presidensial, tapi model kabinetnya parlementer. Di sini ada gap. Kalau presiden melaksanakan kekuasaannya itu tunduk pada konstitusi. Sebenarnya demikian juga dengan parlemen. Tetapi ada pikiran yang harus berpikir jangka pendek 5 tahunan. Presiden harus melaksanakan amanat undang-undang sebagaimana dalam alinea keempat. Mewujudkan Indonesia yang merdeka, berdaulat, adil dan makmur. Dengan misi-misinya itu itu visinya dengan melaksanakan tujuannya mencerdaskan kehidupan berbangsa. Di slide pertama di paparan saya. Tadi Pak Elwin tadi bilang, kita sebenarnya udah terlambat dari visi 2045. Mas kalau bisa di slide saya yang terakhir, itu Bapak Presiden tulis tangan ketika di Papua. Saya tempatkan di bagian terakhir tadi, nggak sempat saya perlihatin. Itu 2085 malah. Ya mungkin itu sedikit realistis daripada 2045 karena startnya lumayan jauh dari sekarang. Butuh langkah-langkah fundamental dari sekarang. Dan ini ada, ya kita model bernegara kita ini kan negara kesatuan ya, nggak seperti di US dan di negara lain yang mintanya federal. Kita memiliki satu kesatuan hukum, tidak ada hukum kita berdiri sendiri, sehingga penyeragaman itu agak sulit untuk mencapai sebuah tujuan emas jika keterpaduan tidak ada. Jadi bukan pro autokrasinya tapi improvementnya, kemudian melakukan sesuatu yang benar-benar secara ekonomi itu dirasakan oleh masyarakat. Saya ambil contoh tadi Pak Kamto tadi mengatakan bahwa Sultra menjadi daerah industri. Saya pelajari beberapa minggu yang lalu struktur APBD Bapak. Sekitar 4,4 triliun di tahun 2023. PAD-nya 1,4 triliun dan pendapatan lain-lainnya yang sah itu sekitar 1,4 triliun. Kemudian berarti sumber sekitar 2,9 triliun yang lainnya. Bapak punya kandungan sumber daya alam sangat bagus. Nikel. Ada udah satu berbentuk hilirisasi yakni Morowali. Itu Sulawesi Tengah Pak ya? Sulawesi Tenggara Pak? Ya. Bapak tahu nggak, di nikel, apalagi kalau bentuknya trading ya, tidak dihilirisasi di Indonesia. Di dalam nikel itu ada 2 kandungan mineral lain. Sekarang kita jualnya nikel, di dalamnya ikut fero. Jadi ada feronya Pak, ada unsur besinya. Sekarang dihitung juga nggak besinya? Yang dihitung kan cuma nikelnya. Nah, ini berbahayanya, bukan berbahaya dalam arti apa, tapi dalam sisi ekonomi meruginya. Kayak di Tembagapura waktu itu. Kita salut apresiasi Bapak Presiden bisa mengambil kebijakan nasionalisasi terhadap Freeport. Di sana kan Freeport itu Tembagapura. Tapi kan ada kandungan emasnya. Dan dikapalkan ke Amerika untuk kemudian diolah di sana. Kita nggak pernah tahu berapa jumlah tembaganya, berapa jumlah emasnya. Padahal kontraknya kontrak tembaga. Nah, oleh sebab itu hilirisasinya di Indonesia kita dukung karena bisa menyumbang tidak hanya uang tapi juga tenaga kerja yang tadi kita bicara produktivitas. Dalam ilmu ekonomi tentu Pak Elu ini lebih jago. Ada namanya the capital flight. Jika pekerjanya dari luar, sumber daya alamnya juga dari kita, lalu yang tersisa buat kita apa? Enggak ada yang tersisa kan? Kan pertanyaannya apakah itu namanya investasi?
Nggak bisa murni dikatakan investasi, kecuali itu bentuk pembayaran atas utang. dalam bahasa yang lain. Kalau misalnya ada industri hilirisasi di Bapak, lalu tenaganya katakanlah 80% orang Sultra, nah ini terjadi perputaran uang di sekitar situ. Lalu kemudian negara mendapatkan pendapatan dari industri minerba tersebut bernama nikel itu. Lalu kemudian daerah mendapatkan dalam bentuk DBH, dana bagi hasil, dan seterusnya. Tapi untuk gampang mengcross-checknya APBD Bapak 4,4 triliun sementara nilai kandungan sumber daya alam yang diperdagangkan di tempat Bapak itu enggak berseri. Belum lagi yang dijual tanpa melalui mekanisme peraturan perundang-undangan. Jadi kita ingin itu. Kenapa saya selalu bilang tadi Tiongkok? Tiongkok itu punya kandungan batu bara yang mungkin jauh lebih besar daripada Indonesia. Produksi terbesar batu bara di Indonesia KPC. Tapi mengapa mereka trading? Karena memang satu, selain afirmasi terhadap sumber daya energi yang bersumber dari fosil, juga bisa jadi Pak, pemimpinnya memang lagi sangat bijak atau arif. Ia memimpin tidak hanya untuk generasinya pada saat ini, tapi ia akan simpan untuk anak cucu generasi di masa mendatang. Karena tidak ada yang bisa jamin hari ini ada kampanye global untuk mengurangi pemakaian energi fosil untuk beralih ke energi terbarukan. Tapi suatu hari jika terjadi krisis energi sekarang seperti yang terjadi Rusia Ukraina, yang semua udah sepakat 100 negara untuk mengurangi, pada akhirnya karena distribusi minyak dari Rusia ke negara-negara barat dan Asia mengalami kendala, akhirnya kembali boiler-boiler batu bara yang dipergunakan selama ini di Eropa, Tiongkok dan India kembali dihidupkan karena untuk mengantisipasi masalah energi di negara-negara tersebut. Itu salah satu faktor. Faktor lain yang kita ingin harus belajar Pak Kamto adalah soal demokratisasi ekonomi. Bayangin penduduk bumi ini 3,8 miliar. Yang menguasai aset kekayaan itu yang kaya itu sekitar 357 orang. Menguasai sekitar 2/3 jumlah penduduk bumi punya kekayaannya. Kalau di Indonesia berapa Pak? Kira-kira lebih dari 2/3. Tapi yang saya ingin katakan mudah-mudahan suatu hari ini udah mulai dilakukan oleh Bapak Presiden, kita terima kasih, mudah-mudahan distribusi kekayaan nasional kita makin berkeadilan. Problemnya kan tadi, betul Pak, kita selalu memakai azas pertumbuhan. Tapi kalau seperti yang Ibu sampaikan tadi bahwa kita pernah mencapai pertumbuhan di sekitar angka 7% ya, itu kalau nggak salah zamannya Pak SBY. Tapi ingat, yang pernah belajar ilmu makro atau mikro ada namanya pertumbuhan semu. Angka secara progresif itu naik pertumbuhannya, tapi kemudian angka kemiskinan tidak turun, angka pengangguran terbuka tetap tinggi karena memang terkonsentrasi di 1-2 pihak. Ya mungkin yang masih itulah oligarki dan penguasaan di pihak-pihak tertentu. Sehingga pertumbuhan ekonomi itu tidak berpengaruh secara signifikan terhadap perluasan tenaga kerja, kemudian pengurangan angka kemiskinan, pengangguran, kemudian peningkatan kualitas pendidikan, peningkatan kualitas kesehatan. Kalau itu berpengaruh Pak, angka 7% di luar negeri itu sangat bagus. Dan itu akan pasti bisa terbaca bagaimana tingkat kesehatan orang itu, di negara itu, bagaimana pendidikannya sungguh luar biasa bagus. Sehingga yang sekaligus menjawab yang terakhir, saya kira kita butuh distribusi sumber kekayaan alam nasional yang lebih bersifat merata. Yang kedua, kita benar-benar harus konsisten untuk berinvestasi sebesar-besarnya bagi pengembangan dan pembangunan modal manusia. Karena di situ masa depan kita. Saya ingin tutup, RT RW kami di tahun ini di Samarinda, 2026 bebas zona tambang. Saya ingin Samarinda bertumpu pada sektor jasa dan perdagangannya. Karena
Betul ada batu bara di dalam, tapi cost recovery terhadap alam, banjir dan longsor terlalu mahal untuk tidak kita pikirkan sekarang, dan kemudian menjadi sebuah arah baru ekonomi Kota Samarinda. Mudah-mudahan ini bisa menginspirasi juga bagi daerah kabupaten kota lain. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk Pak Andi Harun. Semoga bisa menjawab semua pertanyaan yang ada ya.